Pemirsa, pemerintah melalui Menko Marves menghapuskan syarat perjalanan harus negatif antigen atau PCR per 8 Maret 2022 untuk perjalanan udara dan juga perjalanan laut. Di beberapa bandara ini mulai diterapkan dan penumpang mulai melenggang kangkung. Salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta. Counter tempat biasa check-in untuk para penumpang. Tes antigen dan tes PCR tampak lengang. Tidak ada yang berada di counter tersebut. Lantas, apakah benar jalan ini digadang-gadang menjadi salah satu pemulihan ekonomi? Salah satu ciri juga bahwa kita sudah terbebas dari COVID-19. Selama 1 jam ke depan kami akan membahas tuntas dalam program acara Headline bersama saya, Gadis Fetrianto. Sejumlah di Terminal Keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta tampak melenggang melalui pos pemeriksaan tanpa ditanya oleh petugas. Hal tersebut terjadi setelah pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait dengan perjalanan domestik baik darat, laut, dan udara, yaitu hasil negatif swab antigen dan PCR sudah tidak menjadi syarat perjalanan domestik. Para penumpang pesawat dengan rute dalam negeri pun menyambut gembira keputusan tersebut. Calon penumpang dengan tujuan Balikpapan bernama Samsul menyambut gembira aturan tersebut. Menurut dirinya, dengan menghapuskan syarat antigen dapat meringankan biaya perjalanan dengan pesawat terbang. Ya senang sih, jadi nggak ada tambahan lagi buat antigen gitu. Berarti lebih murah ya Bang ya biaya perjalanan? Jadi nggak ngeluarin biaya untuk antigen gitu. Begitu juga yang diungkapkan oleh calon penumpang bernama Dini dengan tujuan Kalimantan. Dirinya mengaku hari ini sudah tidak ada pemeriksaan hasil negatif tes swab antigen dan PCR. Meski begitu dirinya merasa was-was karena dengan begitu tidak akan mengetahui kondisi penumpang di sebelah kursi duduknya. Meski menyambut baik, namun dirinya berharap untuk semua penumpang pesawat harus tetap taat prokes. Sebetulnya ada bagusnya dan nggak ada ya Mas ya. Bagusnya apa? Bagusnya tuh karena mungkin kita bisa lebih lancar, Mas ya, perjalanan. Nggak ada makan waktu untuk pemeriksaan, tapi sebagai manusia mungkin karena masih ada COVID Omicron ini masih ada ragu-ragunya. Berarti masih ada kekhawatiran terjadi peningkatan kasus lagi ya? Iya, walaupun pemerintah mungkin sudah mulai landai, pemerintah perhatikan sudah mulai landai untuk penyebarannya, tetapi ya namanya sebagai manusia masih ada kekhawatiran. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan secara resmi menghapuskan hasil tes negatif swab antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan domestik melalui Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam negeri. Meskipun penghapusan hasil tes negatif, namun para penumpang pesawat harus terlebih dahulu mengisi e-hak dan mewajibkan penumpang telah menerima vaksin 2 kali dan booster. Ya pemirsa, kita akan berbincang malam hari ini dalam headline kita dan di episode ini kita akan berbicara mengenai perjalanan domestik tanpa swab. Seperti yang Anda lihat bahwa di Jakarta pun ini para penumpang sudah berjalan melenggang melewati posko yang biasanya ada pemeriksaan hasil tes swab antigen dan juga PCR. Apalagi kalau Anda tujuan dari Jakarta ke Kalimantan. Namun saat ini penumpang merasa bahwa wah ini sudah mulai dibebaskan nih ya. Lantas apakah ini merupakan langkah yang baik untuk masyarakat Indonesia dan apakah ini sebuah indikasi bahwa kami atau kita sudah bebas dari COVID-19. Malam hari ini kita akan berbincang dengan ketiga narasumber kita. Sudah bergabung melalui Zoom. Ada 2 orang narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Windu Purnomo MSI selaku ahli epidemiologi FKM UNER. Selamat malam Dr. Windu, kita ketemu lagi. Selamat malam Mbak. Ya, sehat ya Dok? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan dari Zoom pemirsa juga ada Bapak Dwi Cahyono selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur. Selamat malam Pak Dwi Cahyono. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pemirsa di studio sudah hadir langsung narasumber kita. Ada Bapak Ahmad Bajuri Salim selaku Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Travel Umroh dan Haji Khusus FK Pato. Selamat malam Pak Bajuri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangat selalu. Semangat selalu. Di terakhir kami bertemu ya, kita ketemu ya Pak Bajuri ini agak lemas. Nah sekarang karena umroh sudah diperbolehkan oleh pemerintah, sudah mulai semangat ya Pak Bajuri ya? Kayaknya sudah mulai sehat ini. Kayaknya sudah mulai sehat. Oke, insya Allah. Baik, sebelum ngobrol lebih banyak dengan Pak Bajuri mengenai umroh yang sudah mulai diperbolehkan, sudah mulai diizinkan, walaupun hanya dari Jakarta saja, seperti itu ya. Kita akan ke Dr. Windu dulu. Dr. Windu, malam hari ini kita berbicara tentang perjalanan. Kalau kemarin kita membahas tentang turis asing yang masuk ke Indonesia sudah tanpa karantina.
Nah, sekarang untuk warga Indonesia yang akan melakukan perjalanan domestik melalui udara dan juga laut sudah bebas untuk tes swab PCR atau antigen asal sudah memenuhi vaksinasi 2 kali. Nah, menurut Dr. Windu, apakah vaksinasi ini tanpa tes COVID sudah cukup untuk melindungi kita ketika kita ada di perjalanan, dokter? Ya, begini. Jadi kan kita tahu masing-masing aturan itu tujuannya apa ya? Ya. Pertama testing dulu kan setiap perjalanan baik itu domestik ya, kemudian luar negeri ya, itu kan harus dites dulu ya. Jadi itu untuk memastikan bahwa seseorang itu sedang dalam keadaan negatif, aman ya, sehingga dia tidak menjadi penular bagi para penumpang lain. Nah, gitu ya kan. Nah, kemudian itu tujuan dari testing. Yang kedua vaksinasi. Vaksinasi itu adalah sebuah sebuah upaya ya, dan itu sudah ada jauh sebelum ada pandemi ya. Vaksinasi itu akan membuat orang yang tertular sebuah baik itu virus, kuman lain ya dan sebagainya, kan banyak agent penyakitnya. Kalau dia tertular, jadi orang dengan vaksinasi itu masih bisa tertular ya. Tetapi ketika dia tertular dan dia sudah menerima vaksinasi dosis lengkap, maka dia tidak akan jatuh ke kondisi sakit yang bergejala berat yang harus masuk rumah sakit dan ada kemungkinan juga berisiko untuk meninggal. Nah itu. Jadi tujuan vaksinasi adalah mencegah ketika orang itu tertular tidak jatuh pada kondisi yang parah. Ya, sehingga ketika tertular mungkin hanya tanpa gejala atau gejalanya ringan saja, sehingga tidak perlu masuk rumah sakit ya, dan tidak berisiko untuk mengalami kematian. Ya. Itu tujuan dari vaksinasi. Nah, sekarang vaksinasi di Indonesia sudah sangat tinggi, ya kan? Sudah lebih dari 70% memperoleh dosis lengkap, ya. Dan ada beberapa di antaranya sudah mendapatkan dosis booster. Nah, jadi artinya, dan itu belum lagi bahwa di luar yang vaksinasi ada orang-orang yang sudah mempunyai kekebalan juga secara alamiah karena dia pernah terinfeksi. Nah, gabungan dari itu membuat seseorang itu menjadi terlindung sebetulnya kan. Nah, jadi kalau tes itu dihilangkan, ya kan, tes itu dihilangkan, sepanjang orang itu sudah terlindung, ya, jadi tetap risiko penularan ada karena tesnya dihilangkan kan, dan jadi kemungkinan orang bisa positif ketika dia berada di dalam pesawat atau di dalam kapal laut atau di kereta api. Tapi karena mereka masing-masing semua penumpang sudah memperoleh vaksinasi 2 dosis, kalaupun terjadi penularan di antara mereka di dalam transportasi umum itu, mereka tidak akan jatuh sakit ya, paling-paling ya bergejala ringan atau tanpa gejala. Jadi itu, jadi artinya kenapa pemerintah melakukan itu, kita bisa memahami karena melihat vaksinasi yang sudah sedemikian tinggi cakupannya, dan asal tadi bahwa yang memang bepergian ya harus sudah divaksinasi dosis lengkap. Itu syaratnya. Dan kedua, harus lolos dari Peduli Lindungi. Dia sedang tidak hitam dan tidak merah. Jadi dia adalah orang yang hijau. Sehingga di dalam itu sebetulnya aman gitu ya, relatif aman. Kenapa? Sudah tertapis oleh Peduli Lindungi dan dia sudah divaksinasi lengkap. Oke. Baik, terima kasih Dr. Windu atas penjelasannya. Jadi itu dia pemirsa ya, kalau Anda sudah divaksinasi dengan lengkap, kemudian Peduli Lindungi Anda ini harus warnanya hijau. Anda akan bisa melakukan perjalanan baik udara maupun laut dengan bebas, tidak usah menunjukkan lagi tes PCR atau tes swab antigen. Nah, sekarang kita ke Pak Bajuri dulu nih. Ya. Pak Bajuri ini kan saya tuh
sempat beberapa kali melihat rombongan umroh itu sudah banyak sekali di Bandara Juanda Surabaya seperti itu. Tapi tadi Pak Juri mengatakan bahwa belum Mbak, sebenarnya berangkatnya mereka dari Jakarta. Betul seperti itu ya Pak Juri? Ya, jadi begini. Jadi umroh ini sebenarnya secara resmi baru dibuka tanggal 8 Januari. 8 Januari. Jadi sekarang Februari, Maret sekarang ya, berarti sudah 2 bulan. Betul. Jadi dibuka ini bukan langsung dari seluruh Indonesia, tapi pemerintah memberikan satu policy, one gate policy. Jadi satu pintu dari Jakarta. Kenapa? Supaya lebih terseleksi, terscreening, karena jangan sampai nanti itu ada orang berangkat ke sana, di sininya sudah negatif semuanya, ternyata di sana positif. Dulu pernah sempat seperti itu sampai tidak dipercaya sama kita dari Indonesia. Nah, kemudian setelah itu ketika lewat Jakarta itu semua daerah bisa berangkat, tapi harus tetap karantina di Jakarta. Karantina 1 malam untuk dilihat kesehatannya dulu, positif PCR dulu pokoknya. Nah, makanya dari Surabaya tentu saja juga banyak yang berangkat. Jadi menurut catatan di Kementerian Agama itu sampai sekarang sudah ada sekitar 12.000 jumlah jemaah dari seluruh Indonesia ya. Nah, dari sekian itu ternyata yang ketika pulang kemudian positif itu ada sekitar 6.000-an. Oh, separuhnya? Ya, hampir separuh. Yang sekarang masih dirawat di Wisma Atlet itu ada, menurut catatan ada 1.993. Jadi hampir 2.000 jemaah yang terpapar COVID. Tetapi ada yang dengan gejala OTG, tanpa gejala, ada yang ringan, ya gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh ahli epidemiologi tadi, disampaikan bahwa memang ini tidak berbahaya, tetapi tentu saja bagi jemaah-jemaah yang komorbid atau yang punya penyakit bawaan itu yang akan sedikit merisaukan ya. Terus kemudian bukan hanya itu, karena ini one gate policy, ketika kepulangan itu merepotkan kita. Ada yang kemudian waktu datang misalkan rombongannya 30 orang, yang 15 dia positif. Positif dibawa ke Wisma Atlet. Ada yang OTG itu dibawa ke Wisma Pademangan. Kemudian yang negatif dibawa ke hotel. Nah, akhirnya pulangnya kan nggak bisa sama-sama. Nah, inilah yang kemudian merepotkan. Kemudian lagi ada misalkan ada orang yang berkebutuhan khusus bawa kursi roda. Ternyata yang positif yang dorong. Nah, yang mereka yang dibawa ini gimana? Siapa yang ngurusi gitu misalnya. Nah, inilah kerepotan-repotan inilah yang kemudian menyebabkan teman-teman itu ada 2 kelompok. Ada travel yang kemudian memberangkatkan jamaah tetap memaksakan berangkat lewat Jakarta, tapi ada juga yang sudah saya nunggu dulu. Ya, tahan dulu sampai Surabaya dibuka. Betul, Oke. Baik pemirsa, ini menimbulkan polemik tersendiri karena kalau kita berbicara tentang penerbangan domestik yang tidak lagi memerlukan hasil tes swab antigen atau PCR yang hasilnya negatif, ini juga pastinya akan berpengaruh juga pemirsa karena pertanggal 7, bukan lagi tanggal 14 tapi dipercepat tanggal 7 Maret 2022 kemarin, pemerintah Indonesia sudah mulai menerapkan bahwa para turis asing yang masuk ke Indonesia melalui Bali tidak perlu lagi melakukan karantina. Nanti kita akan tanya bagaimana pengaruhnya dengan hotel-hotel yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan Pak Dwi ya nanti kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Langsung kita tanyakan ke Dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, Dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan anestetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Gitu. Terima
terima kasih pemirsa. Anda masih bersama dengan kami dan kami masih membahas tentang perjalanan domestik tanpa swab pemirsa. Buktinya nih banyak sekali yang melenggang di bandara saat ini. Wow, sudah pada senang sekali. Tapi yang ingin saya bahas malam hari ini karena ini berhubungan sangat erat sekali adalah dengan keputusan pemerintah yang menerapkan bahwa tanggal 7 Maret 2022 kemarin maju ya dari 14 Maret sudah memperbolehkan wisatawan asing datang di Bali tanpa karantina. Sekarang kita akan tanya nih bagaimanakah efeknya untuk hotel-hotel dan juga destinasi wisata ke Pak Dwi. Pak Dwi, bisa mendengar suara saya? Ya. Ya, baik. Pak Dwi, apakah sekarang sudah tanggal 9, kita uji coba tanggal 7 kemarin untuk tanpa karantina ke Bali. Apakah sudah ada dampaknya atau apakah sudah ada efeknya ke hotel-hotel yang ada di Jawa Timur ataupun di Indonesia seperti itu dengan pemberlakuan turis tanpa karantina di Bali? Ya, yang pertama kita menyambut baik ya. Jadi yang pertama kemarin tanpa karantina di Bali, kemudian sekarang menghilangkan antigen dan PCR itu sebagai salah satu komponen alat ukur pergerakan manusia. Pariwisata sebetulnya kan pergerakan manusia ya dari satu daerah ke tempat lain. Itu melambat, berhenti atau dipercepat. Jadi sebetulnya kalau dulunya melambat gitu, sekarang ini sudah ada percepatan. Tetapi dampaknya setelah tanggal 7-8 Bali dibuka kemarin masih belum signifikan kalau untuk di Jawa Timur. Oh, jadi, masih belum ada pengaruh untuk Jawa Timur? Ya, sebetulnya kalau pergerakan dari Bali itu kan nunggu 3 hari dulu. Kalau setelah exit testnya Pak Dwi? Baik. Oke, nampaknya terputus. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Dwi dan sekarang saya kembali ke Dr. Windu. Dr. Windu, apakah ini ada indikasi nih dok, ketika kita perjalanan daratnya, perjalanan udara dan perjalanan laut nggak usah lagi pakai swab antigen atau PCR? Artinya, oke, Pak Dwi sudah tersambung kembali. Baik. Silakan Pak Dwi, boleh dilanjutkan kembali menjawab? Iya, jadi di Jawa Timur belum terlalu signifikan untuk pengaruhnya karena apa? Karena di Bali nunggu 3 hari dulu setelah exit testnya itu menunjukkan negatif, baru boleh keluar dari Bali. Oke. Nah, ini sekarang kan masih 2 hari. Gitu. Betul. Ya. Masih 2 hari. Jadi sepertinya masih belum boleh. Kalau ada yang datang dari Bali, 2 pesawat kemarin itu belum boleh ke Jawa Timur. Tapi yang bikin ini ya kita berhitung percepatan ini karena sekarang PCR dan antigen itu dihilangkan. Oke. Nah, kalau itu perhitungan itu betul-betul menjadi parameter perhitungan harga, kemudian perhitungan komponen-komponen fasilitas dan servis di hotel, khususnya di hotel ya. Oke. Jadi perhitungan harga itu bisa berkurang, bisa Baik. Ini. Oke, Pak Dwi, kan pemerintah sudah mengeluarkan keputusan nih, ada peraturan baru bahwa untuk perjalanan domestik tidak perlu lagi ada tes swab PCR atau antigen seperti itu. Pada saat 3 hari si turis ini ternyata tidak ada kendala apapun, tidak positif seperti itu, kemudian pergilah ke Jawa Timur, apakah berarti masuk hotel sudah nggak perlu swab antigen lagi ya Pak Dwi ya? Iya, kalau di hotel memang sudah ya di kereta atau pesawat sudah dihilangkan. Di hotel itu kita perketat dengan aplikasi Peduli Lindungi. Tetap harus menunjukkan bahwa hijau tadi katanya Pak Windu ya, bahwa tetap harus melewati Peduli Lindungi dan untuk kegiatan-kegiatan yang di hotel itu beberapa pembatasan fasilitas itu semuanya sekarang ini dengan begini kita akan nyoba evaluasi kembali. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Sekarang saya ke Dr. Windu geser. Dr. Windu, apakah dengan pembebasan tes swab dan juga PCR ini artinya bahwa COVID-19 sudah sangat menurun di Indonesia saat ini? Menurut pandangan dokter seperti apa? Ini kalau sangat menurun belum ya, tetapi
dari puncak kemarin, jadi kita melihatnya itu dari data kasus positif harian yang dilaporkan. Nah, dan kemudian kita hitung berdasarkan rata-rata bergerak 7 harian karena itu lebih mulus karena tidak bisa pakai data yang dilaporkan per hari karena itu tergantung dari lab yang melaporkan. Kalau akhir pekan sedikit nanti di weekday naik lagi karena kalau akhir pekan libur gitu. Nah, jadi pakai data yang sudah di-adjust sudah distandarisir pakai namanya 7 days moving average. Dan kita sudah mencapai puncak di tanggal sekitar 19-20 Februari betul. Dan sekarang Indonesia sudah kasusnya sudah 50% dari puncak. Oh, oke. Bagus kabar-kabar baik, tapi itu masih tinggi. Nah, kita harapkan dan itu artinya bisa mencapai 50% itu butuh waktu 18 harian lah. 18 sampai 19 harian. Jadi kalau kita nanti kasusnya ini konsisten turun artinya konsisten, tidak ada lonjakan kembali, kita bisa harapkan maksimum 20 hari ke depan kita sudah sangat minimum kasusnya. Jadi kita tunggu, harus sabar kalau kita mau melihat tentang kasus itu Nah, dari menjelang Ramadan mudah-mudahan ini sudah baik sudah turun dan stabil gitu Jadi kalau turun masih lonjak-lonjak berarti belum stabil Nah, sehingga nanti kalau memang stabil dalam kira-kira 3 bulan terus menerus stabil begitu, kita bisa memasuki fase endemi gitu Jadi itu harapan kita. Makanya sekali lagi masyarakat juga harus sabar jadi jangan kemudian ketika kasus mulai menurun seperti ini tapi masih 50% loh Jangan menganggap COVID tidak ada. COVID itu masih ada gitu Dan kita juga harus terus berdoa karena ini dan unpredictable yaitu berdoa jangan muncul varian-varian baru lagi yang lebih menular atau lebih patogen karena kemarin Indonesia itu sudah bagus pada bulan Oktober, November, Desember bagus, tiba-tiba dari luar ada muncul serangan varian baru berubah lagi jadi yang kita harapkan itu jadi kita terus berusaha tapi juga berdoa gitu agar virus ini tidak lagi menghasilkan mutasi-mutasi baru yang lebih menular dan lebih patogen. Oke, baik dokter, mengenai yang sudah dikatakan Pak Bajuri bahwa banyak sekali fenomena ini jemaah umroh yang tadinya umroh baik-baik saja kemudian pulang ke Indonesia menjadi positif, apakah tes PCR tetap diberlakukan untuk jemaah-jemaah ini nantinya dokter? Ataukah hanya dikarantina saja sampai sembuh? Kalau dari luar negeri harus tetap ada PCR test dong karena itu dari luar tetap karena sekali lagi itu buktinya tadi 50% para jamaah umroh itu ketika pulang ternyata dia membawa virus kalau itu dibiarkan tanpa PCR test dia akan membawa virusnya pulang ke rumah makanya ditapis dulu, ada entry test, kemudian ketika positif isolasi. Nah jadi itu Mbak, jadi kalau dia negatif maka cukup kan sekarang kan PPLN itu juga bisa direncanakan bisa cuma 1 hari saja di luar Ngurah Rai 1 hari karantina cuma 1 hari katanya tapi belum ada SE-nya lah tapi diharapkan nanti cukup 1 hari dan dia bisa pulang kalau negatif tetapi kalau positif harus isolasi kalau tidak membawa virusnya pulang ke rumah gitu. Baik, terima kasih dokter untuk informasinya dan selanjutnya pemirsa kita akan ngobrol dengan Pak Bajuri ini mengenai kalau tadi kan Pak Bajuri bilang ada fenomena yang datang ke Indonesia kemudian positif lah kalau dibalik nih sebelum pergi ternyata beliaunya positif, bagaimana kebijakannya nanti jangan dijawab dulu ya Pak Bajuri kita akan jawab setelah yang satu ini, jangan kemana-mana pemirsa. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan.
Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan malam hari ini masih membahas tentang perjalanan domestik tanpa swab pemirsa. Dan tentu saja ini berkaitan erat sekali dengan uji coba yang baru saja dilakukan oleh pemerintah, yaitu untuk para turis asing atau pelaku perjalanan internasional yang datang di Bali tidak perlu melakukan karantina, tetapi tidak boleh keluar Bali menunggu 3 hari. Kalau 3 hari memang sehat, boleh keluar dari Bali, seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang jemaah umroh dengan Pak Bajuri ini. Pak Bajuri tadi mengatakan fenomena jemaah umroh yang kembali ke Indonesia banyak yang positif, seperti itu ya. Tetapi kalau dibalik nih, pas mau berangkat ternyata yang akan umroh ini positif, apa yang akan dilakukan Pak Bajuri? Ya, memang meskipun Arab Saudi sejak tanggal 5 Maret kemarin mencabut persyaratan PCR dan karantina, tetapi bagi jamaah umroh ada syarat mereka, yaitu yang pertama sudah vaksin dosis 2 kali. Vaksin dosis 2 kali. Kemudian otomatis sertifikatnya terbaca di Peduli Lindungi. Betul, gitu kan? betul. Nah, jadi otomatis kalau dia mau berangkat, kalau dia menunjukkan Peduli Lindunginya di bandara dia menunjukkan ndak hijau, otomatis kan tertolak. Kalau sekarang itu. Tapi kemarin-kemarin memang ada fenomena begitu. Karena one kit system di Jakarta, maka kemudian ada jamaah yang berangkat dari Surabaya ke Jakarta, di sana di screening. Ternyata dalam waktu 1 malam di karantina di Asrama Haji Pondok Gede, itu 30 berangkat, ternyata ada 5 orang yang ternyata positif. Maka tidak boleh berangkat. Ya otomatis itulah yang kemudian merugikan jamaah. Uangnya nggak balik? Uangnya nggak balik. Pesawatnya bisa di reschedule, tapi hotel sama visanya tidak bisa di-cancel, otomatis sudah hangus. Berarti bayar lagi untuk hotel dan juga visa, seperti itu ya? Kalau nanti menunggu ke perjalanan berikutnya, itulah yang merugikan itu. Jadi fenomena sebelum berangkat itu juga ada. Kemudian mereka ternyata positif, maka tidak boleh berangkat. Itu kemarin waktu aturan bahwa di sana memberikan aturan PCR dan karantina. Tapi setelah sekarang dicabut mulai tanggal 5 kemarin, maka tentu saja syaratnya berbeda. Apa tuh, Pak? Memang tidak ada PCR, tapi harus sudah punya vaksin. Kemudian Peduli Lindunginya juga harus menunjukkan hijau dong, otomatis. Nah, oleh karena itu begitu datang sana sudah tidak ada lagi tracing sudah tidak ada. Jadi lolos saja sudah sampai sana, tidak ada lagi karantina, ada PCR. Nah, tapi nanti otomatis itu kalau sampai terjadi di sana memang positif, ya memang itu ada aturan tersendiri bahwa Arab Saudi memberlakukan syaratnya harus ada asuransi perjalanan. Harus ada asuransi perjalanan. Berarti ditambah lagi sekarang persyaratannya harus punya asuransi perjalanan yang bisa digunakan di luar negeri. Sebenarnya Arab Saudi, sebenarnya Kementerian Agama sudah memberikan aturan jamaah umroh harus ikut asuransi perjalanan, tapi yang mengikutkan adalah pihak biro perjalanannya. Jadi semua jamaah umroh itu sudah nanti ada misalkan termasuk biaya asuransi perjalanan atau belum gitu. Dan itu harus mengcover. Kalau sampai terjadi seperti itu harus mengcover. Bahkan asuransi perjalanan yang sekarang ini lebih bagus lagi karena seandainya positif pun itu bisa di-cover. Ya misalkan positif gagal berangkat, maka itu bisa di-cover. Juga. Itu juga ada. Jadi Kementerian Agama memang dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada jemaah itu melakukan berbagai upaya-upaya, diantaranya adalah harus diikutkan program asuransi perjalanan. Nah, kan ini kalau one gate system kan berangkatnya dari Jakarta nih Pak Bajuri. Apakah ada wacana bahwa Surabaya juga akan dibuka untuk keberangkatan jemaah umroh? Memang ini sudah direncanakan. Insya Allah kalau tidak ada halangan itu menurut jadwal itu ada keberangkatan dengan penerbangan charter dari Surabaya itu mulai tanggal 14 Maret besok. Ini sudah sampai tanggal 9 ya. Berarti sekitar 5 hari lagi. Tanggal 14, 15 sudah dimulai penerbangan dari Surabaya. Ya ini baru uji coba, masih satu penerbangan, nanti ada penerbangan yang lainnya. Nah, ini tentu saja adalah
bagian dari perjuangan teman-teman juga, termasuk FK Patuh ini beberapa waktu yang lalu, kita selalu mengusulkan kepada pemerintah agar juga dibuka lewat Surabaya. Karena jamaah umroh yang tertunda keberangkatan dari Surabaya, Jawa Timur ini cukup banyak. Berapa, Pak? Ada sekitar hampir 15.000 ada. 15.000 hanya dari Jawa Timur saja ya? Iya, dari Jawa Timur. Bahkan teman-teman asosiasi lain ada yang menyebutkan 86.000 ya. Ada itu, tapi itu kan belum tercatat. Tapi 15.000 itu sudah jelas tercatat, yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan visa, tapi kemudian belum berangkat. Belum berangkat. Oke, terima kasih Pak Bajuri. Saya ke Pak Dwi lagi nih malam hari ini. Pak Dwi, ini kalau misalnya kita bicara tentang pemerintah ini sudah mengusahakan bagus sekali ya Pak Dwi, tidak ada karantina, kemudian tidak ada swab antigen atau PCR untuk naik perjalanan darat, laut, udara seperti itu. Menurut Pak Dwi, prediksi pariwisata dan juga hotel yang ada di Jawa Timur di tahun 2022 ini seperti apa? Ya, harusnya sudah tidak ada karantina dan tidak ada swab antigen, itu trennya naik. Tapi jangan lupa, kita itu ada tren pergerakan PPLN, Wisnus atau Wisman ya. Kita ada tren. Jadi sebetulnya tren 60% sampai 80% itu tiap Desember sampai tahun baru. Terus Januari itu trennya memang menurun. Januari, Februari itu trennya menurun. Sekarang ini kita sampai akhir Februari sekitar 30%. Habis itu terus kena puasa. Itu juga perjalanan akan menurun. Jadi setelah high season ke low season. Tapi paling tidak dengan tidak adanya swab antigen itu sudah kita bisa memprediksi pergerakan itu. Oh berarti ini nanti akan naik sekian atau naik sekian pas penurunan gitu. Jadi kita bisa mengatur untuk operasional termasuk fasilitas-fasilitas. Jadi ini ada kira-kira ada hubungannya gitu ya. Nantinya untuk SE itu dengan semua fasilitas dan apa yang dilakukan di hotel. Contohnya sekarang kalau breakfast itu semuanya masih belum, ada yang buffet, ada yang belum ya. Jadi nantinya itu bisa dipisah atau sendiri atau bisa berkumpul dalam satu kelompok. Kemudian seperti kolam renang, spa, gym, kafe itu apa sudah bisa dibuka. Ini kita menyesuaikan dan kita menyiapkan fasilitas-fasilitas itu. Setelah tidak adanya PCR dan antigen, itu kita juga menyesuaikan untuk semua fasilitas yang ada dan kemudian kita informasikan kepada calon-calon tamu. Itu jadi pas tidak ada antigen, trennya akan naik setelah puasa itu kan pasti high season untuk hari raya. Selama tidak ada aturan yang mendadak ya. Aturan mendadak terus tidak boleh melakukan perjalanan lagi atau itu berbeda. Tapi trennya kalau biasanya itu akan naik sekitar 60%. 60%. Baik. Pak Dwi, tapi bagaimanakah kondisi pariwisata begitu ya, kondisi perhotelan di Jawa Timur di 2 minggu terakhir ini Pak Dwi? Pasca setelah meningkatnya Omikron kemudian menurun lagi. Ya, memang seharusnya membaik, tapi saya tadi bilang trennya setelah Januari, setelah tahun baru Januari terus ke Februari itu trennya menurun gitu. Jadi mulai tiap tahun sebelum ada pandemi pun juga trennya menurun. Habis itu terus datar naik lagi setelah mau hari raya gitu. Jadi ini pas tren menurun. Tapi tidak menurun sekali seperti saat ada tes antigen dan karantina itu. Berarti masih ada ya berarti ya Pak ya? Sekitar 30-an sekarang ini. Sekitar 30-an. 2 minggu kan, ya. Oke, baik Pak Dwi, terima kasih. Saya ke Dokter Windu. Dokter, ini ada salah satu artikel yang sempat saya baca dan artikel ini mengatakan adalah bebasnya para penumpang baik perjalanan laut, udara, dan juga perjalanan darat ini ya, mereka diwajibkan untuk menggunakan masker lapis 3. Nah dokter, apakah ini kebijakan, benar ada kebijakan seperti ini, dan apakah memang sangat efektif untuk menangkal COVID-19 supaya tidak saling menularkan satu sama lain? Ya, nah, bukankah yang sebelumnya juga masker lapis 3 ya? Lapis 2 dong? Lapis 3 itu artinya di masker itu lapisnya lapis 3. Iya kan? Jadi bukan masker kain yang seperti yang kita pernah dulu ya, satu lapis saja nggak boleh ya. Jadi satu jenis masker itu sudah mengandung
3 ply atau 4 ply kan, ya. Jadi 3 lapis atau 4 lapis, kan ada macam-macam. Nah, lebih baik lagi kalau dirangkap 2, jadi 3 lapis nanti rangkapnya, gitu ya. Jadi itu lebih bagus, karena pada prinsipnya kalau kita menjaga prokes 3M, kan tetap prokes tidak boleh dilupakan loh ya. Jadi meskipun tes antigen, tes PCR sudah tidak dijadikan persyaratan ya, tetapi di dalam transportasi publik ya, termasuk juga di tempat-tempat area-area publik ya, seperti mall dan sebagainya, tetap prokes 3M diberlakukan gitu ya. Jadi tidak kemudian kita lepas atau mengendorkan prokes, tidak ya. Jadi itu, dan maskernya tentu masker yang bagus, yaitu tadi yang 3 lapis minimal, dan boleh dirangkap, makin dirangkap makin bagus gitu. Jadi kalau masker sudah bedah, di luar masker kain misalnya. Kalau sudah dilonggarkan seperti ini, dokter, apakah masih perlu menggunakan masker double, dok? Tuh, ya. kan virusnya masih ada. Kan virus itu masih belum hilang dari di dunia maupun termasuk di Indonesia kan. Jadi tetap pakai masker gitu. Jadi kita tetap konservatif dulu dalam hal itu. Mobilitas boleh longgar sekarang, boleh berjalan lagi. Kemudian aktivitas di area publik juga sudah boleh berjalan, tetapi prokes jangan niru-niru di negara lain. Ya, negara itu ada yang sudah boleh melepas masker di ruang terbuka, di outdoor. Ya, di outdoor. Kita jangan gitu ya, tetap aja pakai masker. Kalau di ruang terbuka ya cukup satu masker ya, tapi yang 3 lapis tadi ya. Kalau di dalam ruangan indoor ya tentu akan lebih bagus kalau dirangkap gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Windu untuk penjelasannya, dan pemirsa, kita masih akan ngobrol nih sama Pak Bajuri dan juga Dr. Windu. Untuk Pak Dwi mungkin akan ada sedikit urusan, jadi tadi sudah cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan ke Pak Dwi ya. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol sama Pak Bajuri terkait dengan kebijakan yang baru untuk umroh sekarang ini seperti apa. Mungkin Anda penasaran, karena Anda pengen berangkat umroh tapi nggak tahu nih apa nih persyaratannya, karena pemerintah sudah sangat longgar gitu ya, Pak Bajuri ya. Nanti kami akan informasikan untuk Anda, tentu saja pemirsa ya. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Tak ayal, aksi mulia yang dilakukan pria sepeda ontel beratribut ojol tersebut mendapat banyak pujian dari publik di media sosial. Bahkan warganet rame-rame mengucapkan terima kasih kepada pesepeda tersebut. Apalagi ia telah berjasa dengan membantu ambulan yang tengah membawa pasien agar terhindar dari kemacetan. Anda kembali lagi bersama kami pemirsa, masih ada Pak Bajuri dan juga masih ada Dr. Windu tentu saja. Nah, Pak Bajuri tadi sempat berkata bahwa 6 hari lagi ini akan dibuka umroh pintunya dari Surabaya langsung, begitu ya Pak ya? Karena kalau dari Surabaya ini meminimalisir yang namanya positif kalau kita masih harus di Jakarta dulu, kemudian balik lagi ke Surabaya, seperti itu ya. Juga, kan? Biayanya juga seperti itu. Nah, kemudian Anda yang pasti pengen ditanyakan adalah kebijakannya seperti apa nih kalau kita mau berangkat dari Surabaya? Silakan Pak Bajuri. Jadi begini, sejak tanggal 5 kemarin Arab Saudi membuat satu pengumuman bahwa sejak tanggal 5 itu dicabut PCR dan karantina. Saya kira hampir sama dengan di Indonesia. Tetapi ada pengumuman-pengumuman lain yang tadi seperti disinggung oleh Pak Windu, bahwa di sana
untuk di outdoor itu sudah tidak perlu memakai masker. Tetapi kalau di indoor masih memakai masker. Kemudian sholat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi yang biasanya pakai social distancing itu sudah mulai dicabuti semuanya, jaga jarak itu. Kemudian sekarang sholat itu menjadi rapat kembali. Jadi intinya bahwa Arab Saudi benar-benar ini sudah mulai menerima, anggap saja kalau Indonesia wisatawan ini sudah adalah jamaah umroh. Ya, menjadi pandeminya sudah berubah menjadi endemi. Betul. Nah, kebijakan itulah yang kemudian pemerintah Indonesia atas nama pemerintah Indonesia, Kementerian Agama kemudian membuatlah satu aturan-aturan termasuk yang tadi diumumkan bahwa termasuk jamaah umroh yang mau berangkat juga begitu. Nanti sudah tidak perlu lagi PCR seperti sebelumnya. Tetapi bagi nanti pulang umroh tetap di PCR. Seperti tadi Pak Windu tetap harus dicek. Nanti kalau positif ya tetap dibawa ke tempat isolasi. Kalau negatif dibawa ke hotel. Jadi minimal 1 malam. Jadi nginap di hotel 1 malam di Surabaya nanti. Nah, kalau para kaum muslimin ingin berangkat dari Surabaya memang akan dimulai sekitar tanggal 14-15 besok. Nah, syaratnya tentu saja yang tadi saya bilang, hanya syaratnya sangat mudah sekarang. Jadi yang penting dia sudah vaksin 2 kali. Booster pakai nggak Pak? Tidak harus booster. Jadi sudah punya vaksin dosis 2 dosis. Kemudian otomatis punya sertifikat ya, bisa terakses oleh Peduli Lindungi. Karena di sana juga ada namanya aplikasi namanya Tawakalna, hampir sama dengan Peduli Lindungi. Jadi kalau sudah hijau nanti itu bisa masuk Masjidil Haram. Itu nanti terkonek dengan Peduli Lindungi kah Tawakalna ini bagaimana? Enggak, nanti buka sendiri di sana. Itu sudah daftar. Iya, dengan adanya paspor itu sudah bisa. Nanti ID card kita itu ada barcode-nya yang kemudian bisa di-ting, itu sudah bisa masuk ke aplikasi itu. Seperti kayak Peduli Lindungi. Sehingga semua jemaah itu adalah terdeteksi oleh pihak kesehatan di sana. Nah, jadi syaratnya cukup mudah, pokoknya yang punya dosis itu kemudian otomatis ada sertifikat punya Peduli Lindungi. Kemudian yang sekarang aturan barunya adalah minimal usianya adalah 7 tahun. Minimal usia 7 tahun. Jadi anak-anak tidak bisa dibawa berangkat ke sana. Karena 7 tahun itu yang baru udah mulai vaksin ya Pak ya? Artinya pokoknya yang penting usia minimal harus 7 tahun. Yang biasanya kan ada anak-anak balita yang bisa diajak umroh misalnya. Sekarang masih belum bisa. Artinya 7 tahun kan sekarang sudah vaksin anak-anak di sekolah. Betul, itu dia. Jadi otomatis sudah bisa. Jadi syaratnya cuma itu saja. Kemudian vaksin lengkap pemirsa. Kemudian kalau di Indonesia Anda harus masukkan NIK ya. Kalau di sana Anda scan barcode nanti ada dari paspornya ya. Oke, nanti di sana harus terkonek warnanya itu warna hijau. Seperti itu. Oke, baik. Dan di Arab Saudi ini pemirsa kabar gembiranya seperti tadi Dr. Windu bilang nih. Di luar negeri kalau sudah outdoor itu udah nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Iya, kecuali di indoor seperti itu ya. Oke, baik. Di masjid tetap pakai, sholat pakai. Sholat pakai ya, tapi sudah tidak ada jaraknya. Tidak ada jarak. Sudah tidak ada jarak. Wah, kita sudah mau kembali normal nih pemirsa. Bismillah, semoga cepat ya Pak ya. Betul. Ya. Saya ke Dr. Windu sekarang. Dr. Windu, ini semua sudah kembali normal. Bahkan ini umroh sudah dibuka lagi. Saya yakin, ini kan banyak banget yang dipercepat nih. Kayak contoh di Bali 14 Maret jadinya 7 Maret seperti itu. Kemudian tanggal 8 Maret sudah tidak menggunakan lagi swab antigen atau PCR. Nah, apakah menurut Dr. Windu, Omikron ini adalah varian terakhir dari COVID-19? Nantinya setelah Omikron ini sudah pasti lebih ringan-ringan seperti itu atau bahkan tidak ada? Nah, itu yang bisa menjawab virusnya, Mbak. Kalau virusnya bisa ditanyai, maka kita baru tahu jawabannya. Karena sekali lagi bahwa yang namanya virus SARS-CoV-2 itu sangat mudah bermutasi ya. Jadi makanya kita berdoa tadi karena kalau enggak, karena itu unpredictable ya. Jadi sulit untuk diprediksi apakah nanti akan ada varian baru lagi atau tidak, itu susah. Tapi kalau mutasi jelas ya, itu akan terjadi terus selama masih ada SARS-CoV-2 ya. Cuma sekarang kan yang kita harus berdoa itu adalah jangan sampai nanti muncul varian baru yang masuk dalam varian of concern, yaitu yang lebih menular atau lebih patogen, lebih berbahaya. Itu yang tidak kita inginkan. Tapi kalau dia bermutasi menghasilkan varian-varian yang lemah, ya nggak apa-apa. Kan sebenarnya sudah ribuan ya, ada mutasi yang menghasilkan varian-varian ribuan varian ya, tetapi varian-varian itu yang berbahaya yang masuk dalam
perhatian itu cuma 5 ya, jadi alfa, beta, ya, gamma, delta dan omikron. Ya, jadi sebetulnya ada ribuan yang lain, tapi yang lain itu tidak secara epidemiologis tidak punya makna. Jadi yang kita harapkan tuh kalaupun ada mutasi ya itu tidak bermakna secara epidemiologis. Jadi kalau itu yang terjadi ya kita akan segera virus ini akan terkendali sehingga segera keluar dari pandemi. Tapi kalau masih ada varian-varian yang masuk dalam varian of concern ya yang harus diperhatikan karena lebih patogen, lebih menular ya kita nggak selesai-selesai. Jadi itu yang kita harapkan. Makanya karena itu secara global ya dan nasional itu kita harus bekerja sama gitu ya. Jadi tadi sekali lagi meskipun sudah ada pelonggaran-pelonggaran tapi prokes itu jangan dilanggar dulu gitu ya. Ini antara Saudi dengan Indonesia itu berbeda ya. Kondisi Saudi saat ini itu sudah bagus. Jadi kasus itu sudah di dasar gitu. Kita kan masih 50%, masih tinggi gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa apple to apple. Oh di sana sudah bisa buka masker, sudah bisa sholat dengan saf yang rapat, ya. Nah Indonesia belum, karena mohon maaf, karena kondisi kita kasusnya masih tinggi ya, masih 50% dari puncak. Jadi belum sampai sudah di dasar belum. Nah itu kita sabar dulu ya. Nanti kalau sudah sampai di dasar dan stabil, kita bisa meniru seperti di Inggris ya, di Saudi ya, yang kasusnya sudah aman gitu. Nah, itu dokter, kasus aman tuh di angka berapa persen dok? Seperti Inggris, Arab Saudi dikatakan aman tuh sudah berapa persen? Kalau kita kan kata dokter masih 50% belum aman nih. Jadi yang aman berapa persen dok? Nah gini, jadi ngomongnya bukan dalam arti kasusnya persentase dari kasus ya, tetapi positivity rate. Ya. Jadi kalau angka positivitas itu sudah jauh di bawah 5%, ya 5% aja nggak cukup sebetulnya. Jadi kalau sudah katakanlah di bawah 2% itu baru di WHO dikatakan itu yang kita sebut sebagai low incidence. Ya. Jadi sudah di bawah 2%, kemudian ada yang namanya bilangan reproduksi efektif. Ya, itu harus setinggi-tingginya 1, tidak boleh lebih dari 1. Sekarang masih lebih dari 1. Jadi itu angka yang menunjukkan tingkat penularan. Jadi kalau misalnya bilangan reproduksi efektif itu masih 2, itu artinya 1 orang masih bisa nulari 2 orang. Ya, nanti orang yang tertular masih bisa nulari lagi masing-masing 2 orang yang lain. Ya. Jadi kita harapkan bilangan reproduksi efektif itu 1 nilainya. Dan itu nanti semua itu sudah ada alat monitoringnya. Jadi Kementerian Kesehatan sudah punya namanya instrumen assessment situasi harian ya, yang setiap kabupaten kota nanti setiap hari bisa memonitor dirinya sendiri. Dia dilihat di websitenya Kementerian Kesehatan. Nah, jadi kalau levelnya sudah 1, nah gitu kan, kita akan seperti di Jawa Timur maupun Surabaya itu kan pernah 1 kan. Kalau bernilai 1 sudah, jadi artinya levelnya 1 dan sudah cukup panjang waktunya, lebih dari 3 bulan ya, berturut-turut tidak pernah naik, itu berarti artinya sebenarnya kita ini sudah aman. Itu ukurannya. Jadi ukurannya melihat hasil asesmen situasi harian dari Kementerian Kesehatan. Oke, baik dokter. Nah, ini melihat asesmen dari Kementerian Kesehatan, tapi saya yakin nih para jemaah umroh yang pergi ke Arab Saudi gitu ya Pak Bajuri, pasti mereka nih wah euforianya luar biasa. Udah bisa nggak pakai masker nih ke sini, hai jalan boleh gitu ya, walaupun udah boleh ini safnya berdekat-dekatan, kemudian walaupun harus pakai masker gitu ya. Bagaimana lantas dari Biro Travel dan Umroh sendiri, dari FK Patuh seperti itu ya, supaya masyarakatnya bisa menahan keeuforiaannya itu, supaya tidak terbawa ke Indonesia. Kalau di Indonesia udah sadar kembali bahwa wah ini harus protokol kesehatan lagi seperti itu. Memang juga Arab Saudi tetap juga memberikan satu aturan-aturan supaya jamaah itu tetap melakukan protokol kesehatan, termasuk memakai masker di tempat tertutup. Dan juga beberapa biro perjalanan travel ini juga ada yang saya bilang tadi, ada yang memakai safety, ada yang euforia memanfaatkan momen ini gitu kan. Tetapi yang safety itu juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Windu, teman-teman juga memberitahu kepada jemaahnya bahwa
Indonesia bukan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ya biarlah Arab Saudi. Tapi Indonesia tidak seperti Arab Saudi. Oleh karena itu mereka harus tetap taat pada protokol kesehatan. Bahkan di Arab Saudi itu sebelum ini aturannya kalau lepas masker di luar itu dendanya itu 1.000 real. Waduh, ya, berapa rupiah itu bisa sampai 40 juta itu. Walah, mahal banget ya. Jadi itu mahal banget. Makanya ini tapi sebagai kabar gembira ya, kalau umroh ini sudah dibuka, kemudian diperbolehkan seperti ini kemungkinan haji juga akan dibuka, haji yang tahun ini. Jadi itu juga kabar gembira juga bagi masyarakat bahwa selain umroh ini dibuka, meskipun juga waktunya tinggal dekat karena sebentar lagi juga Ramadan. Biasanya kalau Ramadan itu Arab Saudi bikin aturan tidak boleh sampai akhir tahun, ini akhir Ramadan. Jadi mungkin cuma 20 hari saja, hari terakhir Lailatul Qadar tidak boleh. Nah, ini nanti juga paling ini waktunya cuma ada waktu 15 hari sampai 1 bulan untuk memberangkatkan jamaah. Setelah itu berhenti karena harus persiapan haji. Makanya ini nanti pemerintah Indonesia, Kementerian Agama pasti sudah menyiapkan skema-skema perjalanan haji nanti ke depan bagaimana. Apakah jadi berangkat atau tidak. Tapi ini sebagai kabar gembiranya bahwa bagi yang mau Haji Plus itu haji khusus bisa berangkat ini tahun ini. Wah, gitu kan? Haji Plus bisa berangkat tahun ini pemirsa. Tapi ingat ya, lagi-lagi kita berbeda dengan Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi Anda sudah merasa wah di Arab Saudi aja nggak apa-apa kok lepas masker, masa Indonesia masih pakai masker sih gitu. Karena memang tadi seperti yang Dr. Windu bilang belum saatnya. Nanti kalau sudah saatnya pasti kita juga akan seperti negara-negara yang lain sudah bisa lepas masker ketika kita ada di outdoor. Baik, kita masih punya satu segmen terakhir. Nanti kita akan menanyakan ke narasumber masing-masing harapannya seperti apa. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for Anda masih bersama kami. Di sisa segmen terakhir ini kami masih punya 5 menit. Kita akan langsung ke Dr. Windu. Dr. Windu, boleh disampaikan pesan untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai terlena dengan euforia yang sudah dikendorkan oleh pemerintah ini. Silakan Dr. Windu, singkat saja. Ya, jadi untuk masyarakat ya, masyarakat sini termasuk juga semuanya ya, termasuk para penyelenggara travel umroh dan haji ya, PHRI dan lain-lain semuanya. Itu kita tetap harus bersama-sama menjaga agar tren yang bagus ini di Indonesia itu tidak lagi kembali rebound ya, jadi naik lagi, itu jangan sampai terjadi. Maka karena itu kita tetap untuk protokol kesehatan ya itu tetap jaga ya, jangan kendor gitu ya. Jadi protokol kesehatan 3M tetap harus dipatuhi ya. Kemudian yang belum melakukan vaksinasi lengkap, ayo kita sama-sama berangkat ke sentra vaksinasi ya untuk melengkapi vaksinasinya, dan yang sudah lengkap lanjutkan dengan booster. Saya kira itu yang penting ya supaya pandemi kita lekas terkendali secepatnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Windu. Sekarang ke Pak Bajuri, harapannya. Kalau Pak Bajuri harapannya apa Pak? Ya, kami juga sama, pemerintah segera memberikan persiapan-persiapan untuk aturan-aturan karena umroh sudah dibuka di Arab Saudi, maka ini harus semakin dipermudah. Ya, termasuk penerbangan-penerbangan yang tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari Surabaya. Semoga nanti dari Surabaya penerbangannya semakin banyak, dan jamaah umroh yang ingin benar-benar ingin umroh silahkan, tapi dalam waktu 1 bulan ini. Kalau enggak lebih baik menunggu tahun depan setelah hajian. Karena ini kan yang tadi disampaikan oleh
Pak Windu itu, Dokter Windu itu memang harus kita perhatikan benar. Jadi ini sebenarnya adalah uji coba, harus dikendalikan. Karena kita harus tahu umroh ini kan perbuatan sunnah, lain dengan haji itu kan wajib. Nah karena sunnah maka kalau memang ini berbahaya, apalagi dia punya penyakit bawaan atau apa, mending itu dikendalikan dulu. Nanti bisa tahun depan lah. Tapi Pak, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong nih, kan sudah mulai dibuka nih habis ini, apalagi untuk Surabaya. Nah, yang didahulukan ini, apakah jemaah umroh yang sudah pernah mendaftar tapi kemudian tertunda, atau terserah saja siapa saja yang mau berangkat? Ya, menurut aturannya yang mereka sudah tertunda tapi sehat juga. Jadi harus jelas itu. Karena kalau misalkan itu yang berkebutuhan khusus, kemudian sudah usianya di atas 72 tahun gitu misalkan, itu lebih baik itu ditunda dulu. Sampai benar-benar itu memang safety. Betul sekali. Jadi harapan kita masyarakat tetap harus mengendalikan diri, karena ini meskipun euforia, kerinduan terhadap ibadah ini semakin tinggi, tapi tetap harus dijaga. Ini perbuatan ibadah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Jadi harus tetap bisa dikendalikan. Baik. Terima kasih Pak Bajuri, terima kasih Dr. Windu untuk informasi yang sudah disampaikan malam hari ini. Dan pemirsa, inilah akhir dari headline kita di tanggal 9 Maret 2022. Semoga apa yang kami berikan untuk Anda malam hari ini bisa memberikan sebuah inspirasi dan informasi baru. Saya Gadis Fetrianto beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.